Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar K3 dengan judul Resiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Proses Pembuatan Traktor Truk di Bengkel PT Sentral Warisan Indah Makmur yang berlokasi di Pekanbaru. Disusun oleh Triyuda Atmaja, kedua Gusti Sundari, yang ketiga Bagus Holid Darmawan. Baiklah, yang pertama akan dibacakan oleh teman kita Bagus Holid Darmawan. Silahkan. 1. Latar belakang. Salah satu aspek penting yang berperan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan sistem K3 yang baik, perusahaan akan dapat meminimalkan tingkat kecelakaan kerja pada pekerja yang ada di perusahaan, sehingga produktivitas perusahaan dapat meningkat. Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan kerja masih cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan situs BPJS Ketenagakerjaan, jumlah ketenaga kerja yang terdiri pada tahun 2017 adalah sebanyak 123.041 kasus, dan jumlah kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2018 sebanyak 173.105 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Melihat tingkat kecelakaan kerja yang cukup tinggi di Indonesia, maka perlu dilakukan penilaian K3 di perusahaan untuk meminimalkan kecelakaan kerja, sehingga akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 1970. Berdasarkan undang-undang tersebut, pelanggaran pada ketentuan undang-undang dapat memberikan ancaman pidana. PT Sentral Warisan Indah Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian. Selain itu, Sentral Warisan Indah Makmur memiliki bengkel pusat yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 488. Dalam kegiatannya, pekerja bengkel tidak lepas dari kecelakaan kerja. Berdasarkan wawancara terhadap salah satu mekanik bengkel, pekerja melakukan pengukuran, pemotongan, pembubutan, dan pada saat menggunakan mesin gerinda. Pada saat mengelas, terkadang serpihan las dapat mengenai kulit pekerja sehingga menyebabkan luka. Dan pada saat menggunakan mesin gerinda, terkadang serpihan besi dari proses pemotongan masuk ke dalam mata pekerja sehingga menyebabkan iritasi mata. Kecelakaan tersebut terjadi karena pekerja kurang mengerti tentang bahaya kecelakaan kerja dan menggunakan APD yang benar. Dan para pekerja biasanya hanya menggunakan APD seadanya yang disediakan oleh pemilik bengkel, seperti kacamata biasa, baju lengan panjang, dan masker dari kain yang kurang dapat melindungi pekerja dari bahaya kecelakaan kerja yang ada. Kecelakaan kerja yang terjadi merugikan pihak bengkel karena pekerjaan akan terhambat dan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani kecelakaan yang terjadi pada pekerja. Pihak bengkel Sentral Warisan Indah Makmur belum pernah melakukan penilaian K3 secara terstruktur dan hanya mengetahui tentang pencegahan kecelakaan kerja secara umum saja, yaitu dengan menggunakan APD sederhana. Berdasarkan hal itu, maka diperlukan identifikasi bahaya, penilaian, dan penanganan bahaya K3 untuk meminimalkan tingkat kecelakaan kerja di bengkel PT Sentral Warisan Indah Makmur, sehingga akan meningkatkan produktivitas bengkel. Penerapan K3 menggunakan metode Hiraj dapat digunakan untuk meminimalisir kecelakaan kerja pada sumber daya manusia yang menekan kerugian pada tempat usaha. Pembuatan traktor trek mempunyai risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang lumayan tinggi, baik dari sisi pekerja yang bisa menyebabkan eksiden ataupun dari sisi lingkungan kerja yang berpotensi menjadi hazard dan risiko. Menemukan adanya gangguan pada kesehatan dan mata dan fisik adalah pekerja tidak disiplin dalam memakai alat pelindung diri. Ada berisiko kecelakaan kerja pada pembuatan traktor trek di PT Sentral Warisan Indah Makmur antara lain yaitu 1. Terbentur atau tertimpa material produk. 2. Tergores material. 3. Tersengat listrik. 4. Tersentuh besi panas. 5. Terkena percikan. 2. Landasan teori. Metode Hiraj. Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Menurut Lamli, Hiraj adalah serangkaian proses mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam aktivitas rutin ataupun non-rutin di perusahaan, kemudian melakukan penilaian risiko dari bahaya tersebut, lalu membuat program pengendalian bahaya tersebut agar dapat diminimalisir tingkat risikonya ke yang lebih rendah dengan tujuan mencegah terjadi kecelakaan. Identifikasi bahaya
Hazard Identification. Identifikasi bahaya. Menurut Ramli, identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui adanya bahaya dalam aktivitas organisasi. Setiap tempat kerja yang melaksanakan identifikasi risiko dari setiap peristiwa lalu dilakukan pertimbangan kondisi dalam penentuan risiko adalah sebagai berikut. 1. Kondisi operasi normal, pekerjaan sehari-hari sesuai prosedur. 2. Kondisi operasi abnormal, A. Pekerjaan di luar prosedur. 3. Kondisi darurat. Keadaan yang sulit dikendalikan, penilaian risiko. C. Penilaian risiko. Penilaian risiko adalah upaya untuk menghitung besarnya suatu risiko dan menetapkan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Penilaian risiko digunakan untuk menentukan tingkat risiko ditinjau dari kemungkinan terjadinya likelihood dan keparahan yang dapat ditimbulkan. Metode kualitatif menurut standar AS NZS 4360, kemungkinan atau likelihood diberi rentang antara suatu risiko yang jarang terjadi sampai dengan risiko yang dapat terjadi setiap saat. Untuk keparahan atau severity dikategorikan antara kejadian yang tidak menimbulkan cedera atau hanya kerugian kecil yang paling parah jika dapat menimbulkan kejadian fatal. D. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan terhadap seluruh bahaya yang ditemukan dalam proses identifikasi bahaya dan mempertimbangkan peringkat risiko untuk menemukan prioritas dan cara pengendaliannya. Selanjutnya dapat menentukan pengendalian harus mempertimbangkan hierarki pengendali mulai dari eliminasi, substitusi, pengendalian teknik, administrasi, dan APD. Selanjutnya menganalisis dan mengestimasi resiko. Resiko adalah kombinasi dari keparahan dan kemungkinan terjadi pada suatu kejadian yang berbahaya dengan rumus likelihood dikali severity, berarti kemungkinan terjadi dikali kombinasi dari keparahan tersebut. Dari tabel yang bisa kita lihat, likelihood terbagi menjadi 5. Yang pertama, most likely, kemungkinan terjadinya sangat tinggi dengan rating 5. Possible, kemungkinan terjadi tinggi dan umum, ratingnya 4. Conceivable, dan terjadi selama bertahun-tahun dengan rating 3. Remote, tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun dengan rating 2. Inconceivable, mustahil untuk terjadi atau tidak pernah dengan rating 1. Baiklah, severity ini berarti hasil dari suatu kejadian seperti keparahan dari luka pada manusia, kerusakan dari properti, atau kerusakan lingkungan yang terjadi. Severity juga mempunyai skala. Severity terbagi menjadi 5. Yang pertama, catastrophic dengan penjelasan kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan sakit yang mendasarinya. Kita kasih rating 5. Major, cedera berat atau luas, kehilangan fungsi utama permanen, motorik, sensorik, psikologis, dan intelektual. Cacat permanen, kita kasih rating 4. Moderate, cedera sedang, berkurangnya fungsi motorik, sensorik, psikologis, atau intelektual. Setiap kasus yang memperpanjang perawatan, itu kita kasih rating 3. Minor, cedera ringan dapat diatasi dengan pertolongan pertama, kita kasih rating 2. Insignificant, tidak ada cedera, kita kasih rating 1. Setelah likelihood dan severity ditentukan, jadi tingkat resikonya dapat kita kalikan seperti slide selanjutnya. Baiklah, di sini ada tabel risk metric. Itu cara mencarinya. Likelihoodnya kan ada 5, 4, 3, 2, 1. Severity-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita menentukan risk metricnya, berarti kita kalikan likelihood dikali severity, berarti 5 dikali 1 hasilnya 5 yang warna kuning. Begitu seterusnya. 2 kali 5 10, 3 kali 5 15, 4 kali 5 20, 5 kali 5 25. Begitu selanjutnya itu
Ketentuannya merah tingkat resiko tinggi, kedua kuning tingkat resiko sedang, hijau tingkat resikonya rendah. Hasil dari tingkat resiko yang dapat digunakan sebagai dasar menentukan tindakan apa nih yang bakal kita ambil pada lingkungan kerja tersebut. Tabel di bawah itu menjelaskan tentang tindakan yang akan diambil berdasarkan tingkat resiko. Yang pertama, risknya dari range 15-25 itu masuk kategori tinggi. Dengan tindakan resiko tinggi memerlukan aksi cepat untuk mengontrol bahaya yang ada. Yang kedua, 5-12 itu sedang. Tindakannya resiko sedang memerlukan pendekatan yang sudah direncanakan untuk menangani bahaya dan melakukan tindakan sementara jika diperlukan. Yang ketiga, range-nya 1-4 itu keterangannya rendah. Resiko rendah dapat dianggap biasa dan pengurangan bahaya tidak dianggap penting. Yang ketiga, metodologi penelitian. Adapun metode penulisan untuk karya ilmiah ini sebagai berikut. Yang pertama, studi pustaka didapat dengan mengumpulkan data yang diperlukan dengan mempelajari referensi yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini berupa buku, jurnal, dan internet yang mengenai kasus K3 di bengkel PT Sentral Warisan Indah Makmur. Kedua, pengambilan data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data primer yang didukung dengan data sekunder. Yang ketiga, data primer didapat melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder didapat dari pemilik usaha, literatur, dan media elektronik. Keempat, pengolahan data yang diperoleh diolah dengan cara menganalisis secara deskriptif berdasarkan proses risk assessment yang berpedoman pada standar penilaian kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut gambar dari dokumentasi kami yang mewawancarai salah satu mekanik pembuatan traktor truk pada PT Sentral Warisan Indah Makmur. 4. Pengolahan data. Berikut merupakan tabel pengolahan data dari metode HIRADS atau Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control dari hasil wawancara salah satu mekanik bengkel PT Sentral Warisan Indah Makmur yang terdiri dari identifikasi bahaya, penentuan tingkat keseriusan, dan skor resiko sebagai berikut. Kegiatan pertama yaitu pengukuran, mengukur plat H dan plat 6 mili untuk bagian dudukan roller, idler, dan setelan idler menggunakan meteran. Potensi bahaya yaitu bahaya benda tajam, resiko terjadinya luka pada anggota tubuh, akibat luka ringan pada jari tangan, tingkat keparahan masuk level 2, tingkat kemungkinan terjadi masuk level 4, dan skor resiko masuk kategori sedang. Untuk kegiatan kedua yaitu pemotongan, mengoperasikan alat cutting blender untuk memotong plat H dan plat 6 mili. Potensi bahayanya ada dua, yaitu bahaya api dan ledakan. Untuk resiko bahaya api, terjadinya luka pada anggota tubuh. Akibatnya, kulit terbakar, tingkat keparahan masuk level 3, tingkat kemungkinan terjadi masuk level 5, dan skor resiko tinggi. Untuk resiko pada ledakan, terjadinya luka bakar serius pada anggota tubuh. Akibatnya, luka bakar serius pada anggota tubuh atau cacat permanen. Tingkat keparahan masuk level 4, tingkat kemungkinan masuk level 5, dan skor resiko masuk kategori tinggi. Ketiga, kegiatan pembubutan. Mengoperasikan mesin bubut untuk melubangi lubang span stopper dengan diameter lingkaran 10 cm. Potensi bahaya ada dua, yaitu bahaya benda kerja tidak terikat kuat pada cekam, sama bahaya skrap baja. Resiko pertama yaitu tertimpa benda kerja dari cekam atau mesin bubut. Kedua, terjadinya luka pada anggota tubuh. Akibat yang terjadi, luka memar sampai keretakan tulang untuk bahaya benda cekam. Yang bahaya skrap, luka pada mata, luka gores, dan melepuh. Tingkat keparahan pada benda cekam masuk level 3. Kemungkinan terjadi 3,
dan masuk kategori skor resiko sedang. Untuk bahaya scrap baja masuk tingkat keparahan level 2. Untuk tingkat kemungkinan terjadi masuk level 5. Skor resiko masuk kategori sedang. Kegiatan keempat yaitu pengelasan. Mengoperasikan mesin las untuk merakit dudukan roller, idler, dan setelan idler. Potensi bahaya yang terjadi yaitu ada 4. Yang pertama bahaya api, bahaya listrik, asap, dan postur tubuh. Untuk bahaya api resikonya terjadi luka bakar pada anggota tubuh. Untuk bahaya listrik tersengat arus listrik pada anggota tubuh. Untuk asap terjadinya gangguan pernapasan, bahaya asap terkena mata. Untuk postur tubuh terjadinya posisi tubuh yang tidak nyaman. Akibatnya untuk bahaya api, kulit tangan dan kulit kaki melepuh. Untuk bahaya listrik, tersengat listrik, kulit melepuh dan iritasi. Untuk bahaya asap, infeksi saluran pernapasan, iritasi dan pada mata. Untuk bahaya postur tubuh, yaitu kelelahan dan nyeri otot. Tingkat keparahan dan tingkat kemungkinan terjadi. Pada bahaya api, tingkat keparahan masuk level 2 dan tingkat kemungkinan masuk level 4 dan skor resiko masuk kategori sedang. Untuk bahaya listrik, tingkat keparahan masuk level 2, tingkat kemungkinan masuk level 3 dan skor resiko masuk kategori sedang. Untuk bahaya asap, tingkat keparahan masuk level 2, tingkat kemungkinan masuk level 5, skor resiko dikategorikan masuk kategori sedang. Untuk postur tubuh, tingkat keparahan masuk level 1, untuk tingkat kemungkinan masuk level 4, dan skor resiko masuk kategori rendah. Kegiatan kelima yaitu penggerendaan. Mengoperasikan mesin gerenda tangan untuk menghaluskan permukaan plat yang sudah selesai dari operasi pengelasan. Potensi bahaya ada 3, kebisingan, bahaya scrap baja, dan bahaya listrik. Resiko pertama, kehilangan pendengaran pada indera pendengar. Kedua, terjadinya luka pada anggota tubuh dan iritasi mata. Ketiga, tersengat arus listrik pada anggota tubuh. Akibatnya yaitu pertama, tuli. Kedua, luka pada mata, kaki, kepala, tangan, dan gangguan pada pernapasan. Ketiga, tersengat arus listrik, kulit melepuh, dan iritasi. Tingkat keparahan pada kebisingan masuk level 4, tingkat kemungkinan masuk level 2, skor resiko masuk kategori sedang. Tingkat keparahan pada scrap baja masuk level 2, tingkat kemungkinan masuk level 3, skor resiko masuk kategori sedang. Tingkat keparahan pada bahaya listrik masuk level 2, tingkat kemungkinan masuk level 3, skor resiko masuk kategori sedang. Kegiatan keenam yaitu pengecetan. Mengoperasikan mesin kompresor untuk mengecat komponen atau track. Potensi bahaya ada 2, yaitu bahaya menghirup dan bahaya cairan. Resikonya yaitu pertama, terjadi gangguan pada pernapasan dan iritasi kulit dan mata. Kedua, terkena cairan pada anggota tubuh. Akibatnya yang pertama, gangguan pada pernapasan, mata perih, kepala pusing. Kedua, iritasi kulit. Tingkat keparahan pada bahaya menghirup masuk level 3. Tingkat kemungkinan masuk level 4. Skor resiko masuk kategori sedang. Tingkat keparahan bahaya cairan yaitu masuk level 2. Tingkat kemungkinan masuk level 2. Skor resiko masuk kategori rendah. Evaluasi resiko adalah membandingkan tingkat resiko yang telah dihitung pada tahapan analisis resiko dengan kriteria standar yang digunakan. Berikut tabel evaluasi resiko dari potensi bahaya yang telah ditemukan dari berbagai macam kegiatan di lingkungan kerja bengkel PT Sentral Warisan Indah Makmur, yaitu pertama, evaluasi pada pengukuran. Potensi bahayanya yaitu bahaya benda tajam dengan evaluasi melengkapi APD dengan memakai sarung tangan. Sehingga tingkat keparahan masuk level 2, tingkat kemungkinan masuk level 2, sehingga skor resiko masuk kategori rendah. Untuk kegiatan pemotongan, terdapat 2 potensi bahaya yaitu bahaya api dan ledakan. Untuk bahaya api, evaluasinya yaitu melengkapi APD dengan memakai sarung tangan, memakai pakaian lengan panjang seperti werpa anti api. Untuk bahaya ledakan, memastikan regulator LPG dan oksigen sudah terpasang dengan benar, melengkapi APD dengan memakai pakaian lengan panjang seperti werpa anti api.
Tingkat keparahan pada bahaya api menjadi masuk level 2, tingkat kemungkinan level 2, skor resiko menjadi kategori rendah. Tingkat keparahan ledakan masuk level 2, tingkat kemungkinan masuk level 2, skor resiko kategori rendah. Evaluasi resiko pada kegiatan pembubutan. Terdapat dua potensi bahaya, yaitu yang pertama, bahaya benda kerja tidak terikat kuat pada cekam. Yang kedua, bahaya skrap baja. Evaluasinya yaitu yang pertama, memastikan setup mesin yang benar sebelum melakukan pekerjaan dan melengkapi APD, contoh memakai sepatu safety. Yang kedua, melengkapi APD dengan memakai kacamata bening, sepatu safety, dan sarung tangan. Tingkat keparahan pada bahaya benda kerja tidak terikat kuat pada cekam masuk level 2, tingkat kemungkinannya masuk level 1, skor resiko kategori rendah. Tingkat keparahan bahaya skrap baja masuk level 2, tingkat kemungkinan masuk level 2, skor resiko masuk kategori rendah. Evaluasi resiko pada kegiatan pengelasan. Terdapat 4 potensi bahaya, yaitu pertama bahaya api, bahaya listrik, asap, dan postur tubuh. Evaluasinya yang pertama yaitu melengkapi APD dengan memakai sarung tangan las, apron las, dan memakai sepatu safety. Yang kedua, mengecek kondisi kabel, pastikan kabel las tidak terkelupas dan tertimpa besi atau benda yang berat. Yang ketiga, melengkapi APD dengan memakai topeng las dan masker safety. Yang keempat, mengatur posisi stick dan jalur kabel sesuai SOP supaya efisien. Tingkat keparahan pada bahaya api menjadi level 2, tingkat kemungkinannya level 1, skor resiko kategori rendah. Tingkat keparahan bahaya listrik level 1, tingkat kemungkinan level 2, skor resiko masuk kategori rendah. Tingkat keparahan pada asap masuk level 2, tingkat kemungkinan masuk level 2, skor resiko masuk kategori rendah. Tingkat keparahan pada postur tubuh masuk level 1, tingkat kemungkinan masuk level 2, skor resiko masuk kategori rendah. Evaluasi resiko pada penggerindaan. Terdapat 3 potensi bahaya dalam penggerindaan, yaitu kebisingan, bahaya skrap baja, dan bahaya listrik. Evaluasinya yang pertama yaitu melengkapi APD dengan memakai handset gerinda. Yang kedua, melengkapi APD dengan memakai kacamata bening, sarung tangan, masker safety, dan werpak lengan panjang tahan api. Yang ketiga, mengukur posisi menggerinda dan jalur kabel sesuai SOP agar kabel tidak terkelupas oleh percikan api. Tingkat keparahan pada kebisingan yaitu masuk level 1, tingkat kemungkinan masuk level 1, skor resiko masuk kategori rendah. Tingkat keparahan bahaya skrap baja masuk level 2, tingkat kemungkinan masuk level 2, skor resiko masuk kategori rendah. Tingkat keparahan bahaya listrik masuk level 2, tingkat kemungkinan masuk level 2, skor resiko masuk kategori rendah. Evaluasi resiko pada kegiatan pengecetan. Terdapat 2 potensi bahaya pada pengecetan, yaitu yang pertama bahaya menghirup dan bahaya cairan. Evaluasinya yang pertama yaitu melengkapi APD dengan memakai respirator max atau kacamata khusus pengecetan. Yang kedua, melengkapi APD dengan memakai baju khusus untuk mengecat, sepatu khusus mengecat, dan sarung tangan. Tingkat keparahan pada bahaya menghirup yaitu masuk level 2, tingkat kemungkinan masuk level 2, skor resiko masuk kategori rendah. Tingkat keparahan pada bahaya cairan masuk level 2, tingkat kemungkinan masuk level 2, skor resiko masuk kategori rendah. 4. Kesimpulan. Penelitian ini dilakukan pada bengkel PT Sentral Warisan Indah Makmur menghasilkan kesimpulan berikut. A. Resiko bahaya yang paling urgen terdapat pada proses pemotongan. Resiko bahaya pada proses tersebut mempunyai nilai tingkat resiko sebesar 5 dan 20. Pengendalian tersebut adalah penggunaan APD. B. Rencana implementasi dilakukan pada bahaya dengan tingkat resiko sedang dan tinggi.
Bahaya dengan tingkat risiko rendah dapat diabaikan karena tidak terlalu berdampak pada pekerja dan kegiatan bengkel. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.